Om Swastiastu, selamat datang kembali di Bali Era Baru Podcast. Kali ini kita bersama narasumber kita yang hebat, luar biasa, Bapak Dr. Wayan Rideng SHMH, dan juga merupakan akademisi Fakultas Hukum Universitas Warmadewa. Selamat datang Pak Wayan. Om Swastiastu, Rahajang Sareng Sami, salam sehat untuk kita semua. Pembahasannya kali ini berbeda Pak Wayan. Nah, ini kita melihat nih gejolak ekonomi yang sudah mulai bangkit. Apalagi kemarin kita lihat mulai rame nih. Ada Liga 1 yang diadakan di Bali. Mulai rame dikunjungi. Dan itu apakah memberikan dampak yang luar biasa? Tentunya kan gitu Pak Wayan terhadap perekonomian di Bali. Nah, menurut Pak Wayan bagaimana terkait dengan Liga 1 yang diadakan di Bali ini? Ya, tentu terima kasih terutama masyarakat Bali yang fan dengan olahraga bola. Tentu khususnya juga salah satu saya ngefans salah satu klub bola di Bali yang sekarang menjadi champion back to back Bali United. Dan selamat untuk Bali United dan juga tentu memberikan sebuah sertifikasi dalam fan itu terhadap kebangkitan klub dan juga tentu harus ada imbasnya dalam tatanan perekonomian Bali. Nah, sejatinya kalau kita cermati sekarang ini mulai berangsur-angsur terhadap persoalan pandemi, perdebatannya apakah sudah masuk endemi ya gitu. Nah, tentu kita harus terima dengan sebuah sikap dalam kerangka apakah pandemi dan endemi itu adalah persoalan lain. Tetapi bagaimana kita bangkit dengan ruang-ruang kebijakan, dengan ruang-ruang kesempatan yang telah dibangun oleh Bapak Gubernur Bali, Pak Wayan Koster, dalam upaya mendorong bagaimana tatanan perekonomian Bali yang sempat katakanlah terpuruk sudah mulai bangkit, kendati harus secara perlahan-lahan karena sejatinya proses itu harus didukung dari berbagai aspek. Nah, salah satu tadi disampaikan ada beberapa event yang dilakukan di Bali, bahkan mudah-mudahan tidak terganggu oleh sebuah tatanan perang global antara Rusia dan Ukraina. Presidensial 20 itu senantiasa akan bisa dilakukan di Bali. Dengan demikian identitas Bali di mata internasional akan mulai mendapat perhatian sebagaimana akibat pandemi COVID yang mengena secara global. Nah, saya pikir dalam berbagai dimensi masyarakat Bali yang demikian tatanannya dengan identitas ramah kemudian guyub didasari oleh sikap-sikap rasa gotong royong kebersamaan ini merupakan sebuah potensi dalam upaya untuk bagaimana untuk mempercepat pemulihan perekonomian Bali. Kan dulu mohon maaf di kawasan-kawasan tertentu kalau berbicara masalah dolar itu adalah tentu biasnya kepada perilaku-perilaku kehidupan di tatanan masyarakat itu. Tetapi sekarang kan berbalik di daerah pariwisata justru kemarin tidak ada geliat sampai kita kadang-kadang prihatin mereka-mereka itu yang mengandalkan sektor pariwisata itu sama sekali harus setback untuk melakukan kegiatan-kegiatan pertanian maupun usaha-usaha kecil menengah dan sejenisnya. Saya pikir dalam kaitan dengan ini kita harus mensyukuri karena bagaimanapun tidak henti-hentinya Bapak Gubernur berharap kita pertama harus mensyukuri. Ada 3 dimensi yang beliau sering ketengahkan adalah pertama adalah manusia Bali, kemudian alam Bali dan budaya Bali. Nah, tentu dalam konteks budaya Bali kita sudah tidak bisa diperdebatkan lagi karena kalau kita mengatakan di mana-mana pun sebenarnya pantai, wilayah-wilayah tertentu sama. Tetapi Bali kok memiliki taksu, memiliki sebuah pesona yang lain. Kan kadang-kadang saya pernah membaca salah satu buku orang Amerika, Islam itu Bali, dia mengatakan
kalau kita ingin melihat makanan, enak makanan, carilah di negara Italia dengan pizza. Tetapi kalau kita ingin mendapatkan sebuah aura kehidupan beragama, carilah di India. Kan begitu kan? Tetapi kalau Anda mencari sebuah kedamaian, kenyamanan, carilah di Bali. Ini suatu pesan yang barangkali ada dimensi tertentu di Bali itu mendapatkan sesuatu yang beda dengan negara lain. Nah, atas dasar itu tentu kita harus mensyukuri. Ketika mensyukuri jangan kita berdiam diri. Kan begitu kan? Kalau di Bali namanya manik sekecap astegine. Tangan-tangan kita, kaki-kaki kita harus bergerak dalam menjaga tatanan terhadap apa yang sudah diberikan oleh kekuatan Tuhan. Dengan cara apa? Tentu melestarikan, mengembangkan, dan lain sebagainya. Nah, tadi disampaikan dalam konteks perhelatan Liga BRI 1 di Bali itu kan kita bisa bayangkan hampir 3 bulan klub-klub itu dia stay di Bali. Dia home base di Bali. Dengan demikian kan harus patut disyukuri. Ada impact, ada multi effect flyer yang diberikan terhadap tatanan kompetisi liga itu bagi kehidupan Bali, baik itu dari aspek UMKM-nya, dari aspek kehidupan pariwisatanya, karena ketika dia jeda tidak bertanding tentu tidak ada di dalam hotel saja, ingin menikmati di Bali, bahkan bisa saja mengajak keluarganya. Ini kondisi real yang kita harus hadapi. Selain itu kan juga saya lihat para klub juga mempromosikan. Nah itu kan gambar-gambar Bali kan. Ya, apalagi kalau kita perhatikan ketika itu pertandingan dimulai itu kan sebelumnya itu disuguhkan gambar-gambar tentang tempat-tempat pariwisata di Bali. Dan itu saya pikir tidak dilihat oleh penonton di Indonesia. Karena saya dengar dari Thailand, dari Malaysia, dari Singapura, Korea terutama, aroma sebuah kompetisi di Indonesia yang demikian sangat disupport oleh masyarakatnya, pecinta bola yang kita tahu juga penduduknya itu kan juga sangat padat, sehingga salah satu aspek yang bisa menyatukan sebuah sikap, sebuah keadaan-keadaan daerahisme ini disatukan oleh sebuah kejuaraan, sebuah event olahraga. Tapi selain itu kan memang antusias dari masyarakat, daripada penggemar. Nah ini masing-masing klub itu kan sangat tinggi. Nah ini kan memberikan ruang bagi Bali, Gianyar khususnya kan sebagai daya tarik sekitarnya gitu kan begitu, artinya membangkitkan ekonomi. Nah selain itu Pak Wayan, kita juga melihat kalau saya melihat kemarin selain dari alam yang mendukung, pemerintahnya juga sangat mendukung. Artinya kemarin saya lihat juga di media Pak Wayan Koster juga ikut menonton. Artinya beliau mensupport liga ini atau mensupport salah satu klub yang ada di Indonesia. Iya, tentu kan tidak munafik ya. Beliau bagaimanapun seorang gubernur Bali, diharapkan kan ada dua sisi. Sisi sebagai orang Bali, sisi sebagai gubernur kan itu. Kita tidak munafik ya. Tentu klub yang dari Bali. Kemudian beliau sebagai gubernur, sebagai tuan rumah tentu mengayomi semua klub. Saya pikir dengan kebijakan beliau yang demikian juga ditunjukkan turun langsung ke lapangan, bahkan memberikan spot terhadap kondisi perolahragaan, karena saya juga kemarin membaca di berita dan juga sempat juga hadir di Jaya Sabu itu adalah dengan pemberian bonus kepada atlet-atlet yang mendapatkan medali di PON. Hampir 33 miliar itu dari dana APBD. Artinya apa? Ini kan merupakan perhatian daripada pemerintah Provinsi Bali dalam upaya mendorong, kemudian mencoba mengelaborasi bibit-bibit yang ada yang berpotensi di Bali dalam berbagai cabang olahraga itu untuk bisa ikut dalam kejuaraan-kejuaraan yang membawa nama daerah Bali. Artinya sudah ada perhatian. Iya itu kan. Jadi beliau tidak saja dari sisi fisik ya, beliau kan kelihatan kita ya, tidak membuat-buat. Dari sisi program dan kegiatan itu dia sudah memohon memposting anggaran sekian untuk bonus, belum lagi
dalam event kegiatan pembinaan itu atlet-atlet muda. Bahkan Bali saya pikir nanti menjadi sentra untuk sepak bola karena sekali lagi Bali United juga harus menjaga kesinambungan karena bagaimanapun juga Dewa, untuk olahraga sekarang itu bukan lagi semata untuk kesehatan, tetapi di dalamnya sudah sebagai industri. Ya bayangkan itu tentu sekarang para pemain-pemain bola itu tentu tidak berkecil hati karena kadang-kadang pemain bola pensiunnya itu mohon maaf itu rumah pun tidak ada. Tapi kalau sekarang sebagai industri bahkan dengan kontrak ratusan juta dan miliaran saya pikir akan mengamankan dirinya kehidupan kelak sebagai seorang olahragawan. Di satu sisi juga akan membawa nama daerah. Ini juga menjadi perhatian penting yang harus diatensi oleh masyarakat Bali, terutama pecinta dengan cabang olahraga manapun gitu misalnya. Ini harus diasah kepada orang tua juga. Ketika anaknya ada potensi di bidang-bidang olahraga tertentu harus juga dimotivasi, diberikan kesempatan. Karena sekarang kan sudah banyak klub-klub yang tidak saja dia harus mengharuskan dengan bakat alam, dia harus disentuh dengan teknologi. Karena industri itu tadi gitu Pak. Selain itu, andaikan Bali bisa menjadi tempat perhelatannya kegiatan olahraga selain sepak bola, ini kan memberikan daya tarik yang luar biasa. Nah, selain dia menjadi supporter atau menjadi pendukung atau menjadi keluarganya si atlet tersebut, ini kan juga sebagai ajang mereka untuk berlibur juga ke Bali. Iya betul. Karena kita tahu Bali kan merupakan daerah pariwisata. Saya rasa ini menarik Pak Wayan. Ini sangat menarik yang menjadi sektor yang perlu diperhatikan betul, lebih. Betul ya. Tidak lagi kita mungkin memikirkan hanya pariwisata. Olahraga ini saya rasa menjadi spot pariwisata nanti. Nah, karena begini, saya perhatikan kemarin saja salah satu pembalap Mercedes itu kan, Hamilton itu dia berlibur ke Bali. Nah, dia bahkan dengan efek Mandalika itu juga juga pesohor-pesohor itu mengenal Bali. Nah, saya pikir ini sebagai sebuah motivasi seperti tadi dikatakan oleh Pak Dewa kan tidak saja kemarin itu football, sepak bola, tetapi juga badminton. Kendati pun masih terbatas oleh karena PPKM kan di kawasan Nusa Dua. Tetapi membawa nama Bali di mata internasional secara berangsur-angsur ini akan menunjukkan bahwasannya Bali memang telah siap dalam kerangka untuk terlepas daripada COVID-19 ini. Apalagi sebagaimana kebijakan sebuah keharusan, jadi penyelenggaraan nanti G20 diharapkan 70% itu masyarakat sudah vaksin booster. Karena nanti jangan sampai dikhawatirkan rentan untuk adanya terpapar lagi. Nah ini kan kesiapan, oleh sebab itu saya pikir salah satu unsur dalam rangka era baru Bali dari berbagai dimensi tadi, misalnya dengan pergelaran-pergelaran olahraga, kemudian event-event, misalnya kemarin ada pertemuan parlemen sedunia, kemudian hal-hal lain ini menunjukkan Bali betul-betul memiliki kesiapan dan siap bangkit untuk kembali Bali itu sebagai destinasi wisata dunia. Ini penting untuk meyakinkan semua masyarakat dan kita senantiasa kerama Bali yang berbahagia, tentu kita mau tidak mau harus juga menyiapkan diri dari sisi bagaimana kita membuat kreativitas, berinovasi, karena sejatinya tantangan ke depan sangat kompetitif. Kan itu harus kita ketahui bersama, jangan lantas bertinggal diam itu ya. Ini mungkin yang harus didorong dan senantiasa ruang-ruang itu melalui sebuah kebijakan Bapak Gubernur melalui pemerintah Provinsi Bali telah menerbitkan regulasi-regulasi bagaimana si Bali itu dengan era baru itu mampu membangkitkan kembali tatanan-tatanan kearifan lokal itu untuk diberdayakan. Artinya regulasi memang sudah disiapkan oleh. Ya, salah satunya itu kan tentang perekonomian Kerti Bali, Bali Kerti ya. Melalui Bali Kerti. Iya, kita kan melihat dalam berbagai dimensi
apakah itu aspek-aspek Satkertilo ke Bali sebagaimana visi itu sedang dibangkitkan. Ini menunjukkan kemarin kan masalah tumpek, kita dulu euforia dengan adanya ogoh-ogoh kemarin sudah mulai. Saya pikir ini menunjukkan pemerintah Provinsi Bali melalui Pak Gubernur tentu berkomitmen ingin bangkit dalam berbagai lini tanpa menghilangkan jati diri Bali itu sebagai identitas destinasi wisata dunia. Artinya memang kita lihat selama ini di media sosial kan Pak Gubernur memang turun langsung kan dalam setiap event-event. Nah seperti kemarin pembuatan ogoh-ogoh juga menarik. Ya beliau kan memberikan support total ya. Support total turun. Nah ini bersulang arak isi kopi mungkin. Iya itu deh. Itu sentuhan kecil bagi kami. Tentu begini Pak. Apalagi anak muda kan. Bagaimanapun euforia masyarakat itu nampaknya sangat intens, tetapi bagaimanapun juga kadang-kadang kan ada nyinyir juga kan. Kenapa Pak Gubernur tidak datang ke daerah saya, kurang ke lapangan. Saya pikir beliau pasti sudah berharap menjadwalkan, namun karena kesibukan beliau bayangkan ini menjadi ajang internasional, bahkan Presiden berkali-kali, bahkan Menteri berkali-kali datang ke Bali kan beliau harus sebagai tuan rumah harus siap. Barangkali perlu ada kesabaran semua pihak dan saya pikir Bali yang kendati pun kecil tetapi dari segmen-segmen masyarakatnya desa adatnya kan ada 1493 Pak Dewi. Kalau itu nanti didatangi saya pikir beliau akan berharap bisa datang membangkitkan tentang ekonomi di suatu daerah tentu dengan skala prioritas karena bagaimanapun juga beliau kaki tangannya sangat terbatas dalam rangka menyapa masyarakat berkaitan dengan bagaimana membangun sebuah sinergitas semua kerama Bali, semua masyarakat Bali dengan berbagai varian budayanya, bahkan mohon maaf mungkin agama, tetapi memiliki sebuah tekad bahwasanya Bali harus dijaga secara bersama-sama. Itu saya pikir ya. Tapi selain pemerintah yang siap kan masyarakat juga harus. Iya betul. Nah, menurut Pak Wayan, masyarakat apa yang perlu dipersiapkan oleh masyarakat untuk menyambut perhelatan-perhelatan yang besar seperti ini? Ya, tentu kita memahami setiap masyarakat memiliki culture, budaya. Budaya masyarakat Bali barangkali kan, mohon maaf ini, kadang-kadang pemalu, lain sebagainya. Tetapi bagaimana sekarang dengan kebijakan regulasi yang dibuat oleh Bapak Gubernur, mendorong partisipasi aktif semua stakeholder, masyarakat misalnya mulai yang terkecil berkaitan dengan penanganan sampah berbasis sumber di dalam rumah tangganya. Mari kita wujudkan. Belum lagi misalnya menyangkut terhadap katakanlah Danau Kerti. Ya, jangan kita merusak danau, sungai. Juga jangan kita merusak tataman, menebang tanaman-tanaman yang barangkali bagi kita itu sangat produktif untuk kepentingan lingkungan alam. Belum lagi hal-hal lain. Nah, oleh sebab itu sejatinya kita berharap pemerintah sudah memberikan ruang dan kesempatan, bahkan kan kadang-kadang Pak Gubernur juga mencoba memancing dengan memberikan bantuan-bantuan berupa katakanlah rupiah tertentu, jangan dilihat rupiahnya, tetapi perhatian pemerintah dalam mendorong kebangkitan. Karena masyarakat kadang-kadang kalau tidak dituntun Pak Dewi, apalagi masyarakat Bali, masyarakat yang ngekoh, masyarakat yang pendiam, sepanjang dia belum disentil menjadikan kerugian bagi dirinya dan keluarganya, dia akan tidak melawan. Artinya pemerintah terus memberikan upaya untuk tentu mendorong. Ini harus dilakukan dan barangkali aspek edukasi yang sekarang misalnya literasi bagi kalangan anak muda itu senantiasa untuk diwujudkan. Tentu dengan berbagai cara. Saya pikir sekarang mulailah dari tatanan misalnya adat, agama, kesempatan-kesempatan para Yohane itu untuk melakukan sesuatu yang positif bagi daerahnya. Belum lagi keberadaan desa adat sekarang yang disentuh dengan katakanlah bantuan-bantuan. Bahkan perlu terbentuknya nanti BUPDA bagi usaha padruan desa adat. Saya pikir masyarakat terutama anak muda tidak lagi bingung begitu tamat ini harus dia meninggalkan wilayahnya. Jadi dia bisa mengembangkan potensinya. Potensi yang dimiliki ada di desa adat. Jangan sampai potensi itu digarap oleh orang lain.
Sehingga kita itu menjadi tamu di desa kita sendiri. Gitu. Termasuk menjadi atlet olahraga kan juga Ya, kita sebenarnya banyak punya potensi. betul. Yowana Bali kan banyak punya potensi. Nah, tapi makanya kan Pak Dewa, kalau Bali United saja itu kan ada 5 kalau nggak salah ya pemain asal Bali kan, Kadgi, Kadek, lain sebagainya. Cuma kan persoalan barangkali bagaimanapun profesional kalau misalnya pelatih dari luar melihat kan kesiapan. iya. Nah, barangkali orang Bali harus ngotot, tunjukkan karena potensi ada. Nah persoalan barangkali ketika ada yang sudah dipasang dia seolah-olah lemes, ini kan persoalan budaya kita. Kita tidak lagi boleh seperti itu. Harus senantiasa bangkit dalam upaya untuk meraih cita-cita. Karena cita-cita itu akan berimbas kepada nama daerah juga. Tapi Pak Wayan, selain bonus yang didapatkan sebagai dukungan dari pemerintah, nah alangkah mungkin kalau menurut pandangan saya, kenapa tidak dibuatkan sebuah klub-klub olahraga yang gratis yang dibuat oleh pemerintah sehingga menjadi ruang bagi masyarakat untuk mengembangkan dirinya kan begitu. Karena kan banyak juga klub-klub kan yang berbayar. Artinya ada SSB itu ya yang orang tuanya mungkin anaknya ada potensi tapi karena bayar sehingga tidak bisa kayak itu. Yang seperti itu kan saya rasa mungkin bisa jadi perhatian nih. Nah menurut Pak Wayan kan bagaimana itu Pak Wayan? Ya tentu Bapak Gubernur melalui OPD Dinas Pemuda dan Olahraga Pendidikan juga Provinsi Bali melihat kondisi yang demikian euforia berkaitan dengan masyarakat terhadap olahraga. Salah satunya adalah sepak bola. Saya juga lama duduk di KONI Ibu Leleng senantiasa saya tahu cabang-cabang olahraga yang di masyarakat kan sepak bola, kemudian bola voli ya yang demikian itu, bulu tangkis di desa-desa ada klub-klub pencak silat dan lain sebagainya. Dalam dunia kampus juga berkaitan dengan kegiatan-kegiatan kempo kan tarung derajat dan sebagainya. Sebenarnya Bali mulai itu ditunjukkan kan Pak Gubernur menyampaikan kemarin dalam pemberian bonus itu. Bayangkan, jadi Bali yang demikian kecil yang seolah-olah identik dengan seni budaya itu mampu kemarin duduk di peringkat 5 pada PON di Papua. Nah, ini kan sesuatu yang fantastik yang orang mungkin jadi dulu itu kan Sumatera Utara, di luar Jawa loh. Kalau di Jawa itu kan ada 5 provinsi ya, DKI dan juga Yogyakarta. Sehingga kadang-kadang kita ranking 10. Saya dari dulu orang senang dan hobi olahraga memperhatikan setiap gerak dan langkah berkaitan dengan event-event itu. Bahkan Bali sekarang kan ranking 5 di Indonesia itu. Kan suatu lompatan oleh karena apa? Oleh karena pembibitan prestasi olahraga begitu berkembang. Makanya tadi saya mencermati kalau tadi disampaikan bahwasanya pemerintah harus ada, saya pikir menjadi sebuah catatan oleh Bapak Gubernur melalui dinas terkait untuk barangkali mengembangkan ruang-ruang kesempatan, ruang-ruang terbuka masyarakat untuk dapat berolahraga. Barangkali mungkin nanti dari dinas pendidikan, kalaupun tidak ada waktu, jadi diberikan penganggarannya kepada klub-klub SSB itu supaya tidak memungut pembiayaan yang terlalu tinggi. Mungkin sehingga ada asas yang barangkali bisa oleh orang tua terutama itu anaknya bisa dititipkan, ditempatkan untuk dibina secara teknologi katakanlah demikian, tidak hanya bakat alami. Saya pikir dengan demikian diharapkan ini mohon maaf saya juga fans Bali United itu paling tidak setengahnya nanti komposisi Bali United diisi oleh putra-putra terbaik Bali. Saya pikir itu yang harapan kita ya. Harapan kita semua. Tentu juga tidak bola saja kan. Voli itu kan kalau Pak Dewa juga lihat Proliga itu kan salah satu klub di PJB itu adalah 5 orang Bali termasuk Toser di BNI 46. Itu orang Bali itu. Nah cuma kan terus terang saja event-event di Bali barangkali tidak dibuat sedemikian rupa. Mungkin jadi nanti antar kabupaten itu memutar kompetisi voli barangkali. Karena bagaimanapun voli itu adalah olahraga rakyat yang setiap Banjar kalau di desa Pak Dewi tidak saja desa. Jadi di Banjar itu ada klub-klub voli yang sifatnya nanti untuk menghimpun anak muda supaya ke arah yang produktif. Positif. Yang positif. Tidak nanti hal-hal yang barangkali akan membawa mereka ke sesuatu yang
berhubungan dengan hukum ya, ada sebuah pelanggaran lain sebagainya. Saya pikir ini harus didorong dan menjadi perhatian kita, dan saya mungkin karena ada di kelompok ahli di Pemprov mungkin jadi ya akan menyampaikan ya catatan-catatan yang nampaknya senantiasa berkembang di masyarakat dalam rangka menuju Bali tidak saja terkenal karena seni budaya, tetapi juga event olahraga, bahkan atlet-atletnya juga kan seperti Ade Rai gitu kan. Iya. Itu menjadi ikon Pak Dewi. Ikon ya. Ketika bodinya ya beliau menjadi ikon. Tentu harus ada Ade Rai tentu dalam berbagai cabang olahraga itu. Artinya sebenarnya potensi yang dimiliki oleh Bali, oleh masyarakatnya, oleh anak mudanya itu memang luar biasa. Berarti sekarang tinggal membuatkan wadahnya saja. Iya kan betul. begitu. Dalam berbagai katakanlah kebijakan, fasilitas Itu penting. itu harus dibuka. Saya pikir dengan keberhasilan Bali United itu ya, karena sudah dikelola secara profesional itu, mungkin basket sekarang Bali United juga mengelola. Belum nanti cabang-cabang yang lainnya. Voli masih sporadis, tetapi kalau kita cermati setiap tahun biasanya Bali itu menyumbang atlet nasional untuk bola voli. Bahkan dengan demikian kan akan membangkitkan ya. Nah, oleh sebab itu dari sisi UMKM saya pikir ini akan menjadi penting dapat mendorong. Nah, dari perspektif hukum saya pikir juga nanti akan menyadarkan para pelaku usaha UMKM itu untuk dia memproteksi terhadap hasil produksinya melalui katakanlah peraturan perundang-undangan. Ada hak cipta, hak produksi. Ini jangan sampai diklaim oleh pihak-pihak lain. Contohnya katakanlah klepon, babi guling, laklak men gabro, atau sejenis kuliner lainnya. Saya pikir kalau kita perhatikan kemarin, mohon maaf, yang pecinta bola itu begitu nyaman ketika kita menonton bola sambil ada sate gitu ya, tipat sate itu ya. Tentu di luar negeri, mohon maaf, saya juga sempat menonton karena mohon maaf Pak Dewa, saya sempat ke Polandia, sempat ke Italia, itu tidak mendapatkan yang begitu. Jadi terlalu ini keunikannya Bali. Keunikan itu. Mungkin nanti tinggal ditata dengan mungkin kan dari sisi higienisnya, tempatnya barangkali kalau pakai keranjang yang tanda petik ya bisa saja orang lain melihat kurang higienis. Tapi bagaimana kita begitu kemas sehingga menjadi menarik, dan itulah identitas sepak bola Bali yang bisa sebagai bagian itu. Kalau Pak Dewa tahu ketika Bali United bisa ditonton dengan secara langsung, itu bule itu banyak sekali. Bahkan dari Belanda, karena dulu kan ada pemain Belanda itu ya. Saya pikir nanti Jepang, Korea itu ya mudah-mudahan nanti pandemi segera berlalu sehingga event kejuaraan sepak bola dunia usia 20 tahun itu bisa dihelat di Bali, dan kita akan merasakan bagaimana euforia dan juga dampaknya multi effect playernya terhadap perekonomian Bali. Itu yang hakiki yang kita ingin, semata-mata bukan lantas tendang menendang gitu ya, mengejar bola, tetapi ada nilai hakiki bagaimana mampu mendorong terhadap perekonomian Bali itu bisa menggeliat lagi. Apalagi kalau kita melihat kan berdasarkan kesukaan masyarakat di Indonesia, mungkin seluruh dunia tuh yang menyukai sepak bola tuh mungkin hampir jutaan ya. Miliaran. Kalau nanti kan kejuaraan sepak bola kan di Qatar ya, itu miliaran. Makanya saya pikir itu menjadi sebuah potensi juga dalam rangka mengidentifikasi, dalam rangka untuk menunjukkan katakanlah promosi. Bayangkan kan, mohon maaf, ini juga menjadi kurang diperhatikan masalah perawatannya kan. Jadi di TV kelihatan kan masih ada buram lain sebagainya. Ini mudah-mudahan senantiasa kita semakin profesional dan kadang-kadang menjadi sebuah catatan bagi masyarakat untuk juga hidup sehat. Kan kadang-kadang mohon maaf, habis makan apa kita buang sampahnya. Tapi sudah menjadi perhatian internasional. Kadang-kadang boleh kalau bawa sampah itu dikantongi. Kalau kita enggak, dibuang begitu ada semut kita tinggalkan. Itu namanya perbuatan yang tidak bertanggung jawab, kira-kira seperti itu. Itulah salah satu contoh kesehatan masyarakat yang harus diperhatikannya. Nah, ini kan kita berharap semoga
Bali ke depannya selain pariwisata juga di bidang-bidang olahraga dan bidang-bidang lainnya itu menjadi peluang yang bisa dikembangkan. Nah, kalau dari pemerintah itu ada nggak nanti mungkin peraturan gubernur yang dikeluarkan atau regulasi lainnya yang mengatur bagaimana ada klub-klub kecil, klub-klub kecil yang nantinya bisa berkembang menjadi klub besar. Artinya peluang-peluang itu kan bisa muncul dari bawah. Nah, itu mungkin akan menjadi sekarang kan begini, Pak. Pertama kita lihat kan dengan keberhasilan ini kan orang ingin berharap menjadi pemain. Ya, karena yang juara biasanya kontraknya akan melambung tinggi. Keluarga pun senantiasa akan mendorong. Nah, oleh sebab itu pemerintah dengan komitmen awal dulu Bapak Gubernur, saya pikir nanti akan ada semacam implementasi pada tatanan mungkin di pemerintah daerah, kabupaten kota itu tentu akan dibuka ruang-ruang. Kemarin Pak Gubernur juga mengeluarkan semacam surat edaran itu untuk menyediakan nonton bareng di wilayah kabupaten dan kota. Simpul-simpul masyarakat itu diperintahkan bupati memfasilitasi. Itu kan menunjukkan komitmen pemerintah daerah. Artinya upaya itu sudah dilakukan. Nah, tentu nanti bagaimana kita menangkap atas kebijakan itu. Dan pertanyaan tadi dalam rangka untuk memperkuat komitmen konsisten dari pemerintah, saya pikir tidak menutup kemungkinan akan ada model-model semacam regulasi produk hukum daerah. Misalnya kawasan tertentu nanti akan dianggap sebagai kawasan sport, yaitu dengan membuat misalnya produk apakah peraturan gubernur, peraturan bupati. Karena apa? Dengan demikian nanti ada sebuah kepastian hukum. Jangan sampai orang sudah memanfaatkan itu, digusur lapangannya itu untuk kepentingan-kepentingan usaha. Kan tidak ada memberikan kepastian hukum. Aspek lain juga akan bermuara memberikan sebuah perlindungan hukum. Sehingga merasa masyarakat itu masih nyaman, aman dalam rangka melakukan aktivitasnya. Ini penting. Saya pikir Pak Gubernur tentu akan melihat seperti apa bentuk-bentuk regulasi kebijakan sebagai sebuah produk hukum daerah untuk perlu diterbitkan dalam menjangka untuk menjamin dan perlindungan hukum bagi masyarakat insan olahraga dalam melakukan aktivitas atau kehidupan yang dia lakukan dalam untuk seperti tadi. Karena dengan olahraga tidak menutup kemungkinan untuk menjamin masa depannya melalui sebuah atlet profesional, kan seperti itu. Ya, keterjaminan itu kan penting. Nah, ini menjadi Jangan penting. Sampai sudah jadi atlet hebat. Nah, ketika itu, tua ya, tidak ada yang memperhatikan. Saya pikir ini kan banyak dulu atlet-atlet yang seperti itu. Ya, dia itu membawa nama bakal sampai mendunia. Ya. Setelah dia pensiun. Ya, Elis Pikal contohnya. Saya pikir mungkin nanti akan menjadi sebuah evaluasi ya. Seperti apa sih model, mohon maaf ini kan ditawarkan menjadi pegawai di BUMD, BUMN atau barangkali ASN itu kalau memungkinkan kan. Ini merupakan perhatian. Saya pikir dengan demikian masyarakat yang memiliki potensi tentu akan menyalurkan bakat minat untuk menuju sebuah profesionalisme. Profesionalisme dalam rangka untuk kehidupan keberlangsungan hidupnya sehingga ketika berkeluarga, punya anak, punya cucu juga akan merasa terjamin. Saya pikir untuk regulasi tentu mungkin saya menunggu perintah dari Pak Gubernur seperti apa arahannya sehingga kami dengan tim hukum tentu akan mencoba mendesain sedemikian rupa sebagai bentuk tadi pertanyaan-pertanyaan yang ada di masyarakat. Nah, ini saya sebagai masyarakat, sebagai Yohane, sebagai anak muda nih yang gemar berolahraga, Pak. Sekarang kan sudah banyak nih fasilitas-fasilitas olahraga yang ada di Denpasar, di Bali kan gitu. Khususnya di Denpasar ini kan sangat banyak tempat kebugaran, tempat gym dan tempat-tempat badminton dan lain-lain itu kan sudah banyak. Nah, ini kan kesadaran masyarakat akan hidup sehat ini kan sudah semakin tinggi. Nah, kesadaran akan hidup sehat tinggi. Sekarang bagaimana membangun kesadaran agar lebih menjadikan bahwa olahraga itu adalah peluang juga. Peluang untuk meningkatkan taraf hidup kan begitu. Iya, betul, menjadi atlet profesional kan begitu. Nah, apakah selama ini pemerintah sudah misalnya mengeluarkan kontrak misalnya
ada atlet yang profesional putra Bali. Iya. Nah, dia atlet yang berpotensi misalnya untuk ke depan menjadi atlet sepak bola. Apakah pemerintah memberikan kontrak juga terhadap atlet secara pribadi? Ya. Tentu kita melihat berdasarkan aspek kewenangan ya. Ya. Tentu kalau sampai yang demikian nampaknya kewenangan belum ada. Karena dulu kan pernah namanya olahraga amatir ya, dimungkinkan untuk mengucurkan dana dari APBD. Tapi yang sifatnya permanen itu saya pikir sekarang itu ketentuannya itu belum memungkinkan. Tetapi bentuk-bentuk lain kan sudah diupayakan. Misalnya pemberian bonus, lain sebagainya. Kemudian memberikan ruang kesempatan kalau dia mau misalnya bekerja di salah satu BUMD. Contohnya berapa atlet poli itu bekerja di PDAM ya, di masing kabupaten kota. Kemudian atlet-atlet bulu tangkis. Itu menunjukkan sebuah sikap bahwa pemerintah itu komitmen dalam rangka untuk memberikan kesejahteraan secara berkelanjutan kepada para olahragawan. Nah, tentu ke depan dengan kehadiran BUMN, BUMD barangkali dengan ketika nanti ada sebuah hasil keuntungan-keuntungan, saya pikir melalui CSR-nya dengan demikian simpul-simpul yang ada di berbagai cabang olahraga, tempat-tempat tertentu senantiasa dia bisa melakukan secara rutin latihannya, pertandingan. Dengan demikian dapat menghasilkan atlet-atlet Bali yang nanti bisa dikirim ke ajang tingkat nasional, bahkan internasional. Ini sesuatu yang keniscayaan kalau kita ada sebuah komitmen secara bersama-sama. Tadi disampaikan jelas dalam hal-hal tertentu, fasilitas tertentu oleh pihak swasta, tentu orangnya namanya bisnis. Tentu kan berorientasi keuntungan. Tetapi bagaimana pemerintah menangkap situasi yang demikian itu dalam tatanan masyarakat luas. Saya pikir ruang-ruang lapangan-lapangan sudah dibuka dengan berbagai katakanlah fasilitas yang dibangunnya. Mungkin hal-hal yang dasar saya pikir bisa digunakan. Tapi kalau nanti sudah mengarah kepada profesionalisme, klub-klub itu tapi kalau dia berprestasi saya pikir akan ada tunjangan beasiswa itu. Itu model-model yang senantiasa dapat dibangun oleh sebuah ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan Pak Gubernur melihat hal yang demikian sehingga bisa ditindaklanjuti saja sebagai bentuk implementasian kepedulian pemerintah provinsi terhadap olahraga di Bali. Pak Wayan, KONI kan sebagai wadah olahraga. Ya. Yang ada di Indonesia, nah di Bali khususnya. Apakah peran KONI selama ini dalam mendorong atlet-atlet di Bali khususnya itu sudah maksimal? Ya. Saya memandang karena saya juga berkesempatan menjadi pengurus KONI di Kabupaten Buleleng itu menjadi sebuah kewajiban. Jadi cabang-cabang olahraga tentu dia menyatukan diri yang menjadi forum yang difasilitasi oleh KONI. Karena KONI sejatinya itu kan bisa dikatakan oleh lembaga yang mewakili representasi pemerintah dalam upaya pembinaan. Kemudian dalam rangka untuk ajang-ajang lomba. Saya pikir untuk di Bali sangat KONI itu perhatian dan telah ditunjukkan dengan baik. Itu tadi kan, bagaimana kalau tidak ada yang mengkoordinir, cabang-cabang ini menjadi liar. Bagaimana sistem pembinaannya, termasuk barangkali mohon maaf, ketika menjadi ada anggaran bantuan itu gimana pengawasannya, bimbingannya, arahannya. Karena kadang-kadang kan orang olahragawan tentu terkadang-kadang sederhana. Kalau ingin prestasi ya tentu menu yang hebat juga. Tidak juga harus begitu. Kan ada sebuah tatanan aturan sebagaimana mesti harus dilakukan. Apalagi untuk di Buleleng itu ada namanya Universitas Pendidikan Ganesha itu ada khusus prodi olahraga. Nah, saya pikir dengan sarana yang lengkap itu bisa dimanfaatkan, termasuk tadi Pak Dewi sudah menyampaikan simpul-simpul di Denpasar itu apakah hanya untuk kesehatan, bisa saja untuk menuju prestasi, bisa saja ini. Lembaga-lembaga pendidikan juga sudah. Lembaga-lembaga pendidikan mewadahi. Kami di Warma Dewa salah satu contohnya itu, bila mana suatu mahasiswa menjadi atlet dan itu mendapatkan sebuah kejuaraan, apa daerah dan nasional, kita berikan bonus.
Jadi bisa dibayangkan mahasiswa itu bisa double bonusnya. Dia di dunia pendidikannya dia ada perhatian, bahkan saya pikir juga akan menjadi sebuah prioritas untuk dia misalnya meningkatkan pendidikannya pada strata lebih tinggi, S2, S3, karena telah direkomendasi. Karena sejatinya olahragawan itu kan orang yang kesatria, jujur. Nah, itu yang harus kita tangkap dalam rangka untuk bagaimana memberikan vibrasi kepada anak-anak muda, terutama mulai anak-anak yang memiliki sebuah hobi ya dalam berbagai cabang olahraga. Ya, nah selain itu kan juga ada nih, kita pernah lihat viral beberapa waktu lalu atlet pencak silat yang dari Bali. Ya. Itu kan mahasiswa lulusan dari Universitas PGRI Mahadewa. Nah itu kan atlet yang berpotensi, artinya sampai membawa secara menjadi juara ASEAN. Nah, atlet-atlet seperti ini apakah kedepannya nanti akan terus diberikan ruang di dalam bidang olahraganya? Misalnya setelah dia pensiun dia akan tetap menjadi pelatih, mungkin dikontrak oleh pemerintah atau klubnya atau tempatnya dia dulu berlatih. Atau bagaimana? Itu menurut Pak Wayan bagaimana? Ya, tentu variannya berbeda-beda, Pak. Ketika bisa saja dia memiliki sebuah sebagai pelatih ya. Tapi kalau pemerintah kan sangat terbatas. Tapi kalau profesional bisa saja kontraknya mohon maaf gitu kan. Demikian juga dalam kesinambungannya. Oleh sebab itu di dunia perguruan tinggi tentu ketika dia sudah lepas merupakan urusan dirinya. Tetapi kan rasa keterkaitan moral itu rasa tanggung jawab tentu, karena saya alumni Warmadewa atau alumni UNOD, alumni Mas Saraswati dan lain sebagainya. Ini akan tercetus. Oleh sebab itu suatu kebanggaan. Apalagi dia prestasinya olahraga bagus, akademiknya bagus. Sehingga kalau dia mungkin jadi dosen tidak menutup kemungkinan, apalagi dibantu oleh sebuah pengetahuan bahasa. Sekarang kan tuntutan dosen itu kan begitu Pak Dew. Ada nilai lebih. Ya, ada nilai lebih. Seperti saya sudah tua-tua begini harus belajar bahasa Inggris. Apalagi tuntutan akreditasi sebuah lembaga prodi nanti berstatus internasional. Kalau status internasional, kita seharian itu paling tidak pengantar dan kata akhir itu menggunakan bahasa Inggris. Jangan sampai kita antara yes or no saja kan, kurang memberikan edukasi. Ya, paling tidak memahamilah konstruksi hukum kalau saya di bidang hukum berkaitan dengan membuat perjanjian, membuat kontrak sebagai sebuah lawyer, sebagai sebuah legal opini, itu senantiasa dituntut. Nah, saya pikir potensi di Bali tidak semata-mata di pariwisata, tetapi bisa juga potensi itu tadi untuk mengembangkan pasca sebagai atlet, misalnya sebagai pelatih. Saya pikir kalau nanti bisa menghasilkan atlet yang baik, tentu kelompok-kelompok atau klub-klub itu akan senantiasa berebut untuk mengambil mereka-mereka yang memiliki potensi untuk membina atlet supaya bisa berprestasi ke depan. Artinya tidak menutup kemungkinan juga para atlet yang nantinya sudah pensiun, ya secara mandiri membuka klub-klub kan begitu. Tidak menutup kemungkinan karena kan potensinya ada Pak Dio. Jadi tadi itu peminat-peminat itu ada. Saya pikir kalau Aderai saya pikir sudah membuka kan klub itu, fitness dan sebagainya. Mungkin Pasak Wijaya nanti SSB atau Kadek Andika Wijaya sekarang anaknya lain sebagainya. Saya pikir itu termasuk bulu tangkis sekarang yang juara di Swiss itu kan orang Bali itu. Iya, baru kemarin ini final hari Minggu. Ini kan menunjukkan sebuah Bali itu memiliki potensi bakat-bakat yang mendunia. Nah sekarang persoalannya bagaimana kita menggarap dengan metode pelatihan yang benar. Kan kadang-kadang mohon maaf kita metodenya juga di Bali dengan budaya sudah atlet makan komoh itu misalnya mohon maaf ya. Sehingga menjadi perutnya mulas ketika latihan loyo dan sebagainya. Nah ini harus mengedepankan strategi-strategi metode-metode yang memang ada dalam kepelatihan seperti itu. Oke, sebagai penutup nih Pak Wayan, apa pesan Pak Wayan terhadap masyarakat, terhadap Yohane, terhadap anak muda di dalam mengembangkan UMKM melalui olahraga? Ya, ini sesuatu yang menjadi challenge tantangan kita ya.
terutama para Yohana, para kaum muda Karama Bali yang saya banggakan. Tentu kita harus memiliki sikap sebagai orang Bali, harus ada sikap yang pertama mensyukuri terhadap daerah yang dimiliki. Yang demikian rupa sebagai daerah destinasi wisata dunia yang memungkinkan untuk membuka peluang-peluang usaha UMKM. Yang kedua, harus kita berani untuk mengambil risiko. Kendati pun risikonya pahit, ketika kepahitan itu akan menjadi sebuah hal yang manis. Yang ketiga, tentu kita dalam usia yang produktif, usia belajar, tidak henti-hentinya belajar. Karena bagaimanapun juga pemerintah memberikan kesempatan, memberikan ruang dalam rangka untuk meraih cita-cita. Ini kembali kepada hati kita masing-masing, karena sejatinya kesuksesan bukan ditentukan oleh orang lain, tetapi ditentukan oleh diri sendiri. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Pak Wayan Rideng atas pemaparan yang luar biasa nih. Saya mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Saya semakin bersemangat nih untuk olahraga. Wajib itu. Itu menjadi, kalau saya pribadi olahraga itu menjadi keharusan. Iya. Jadi itu menambah imun, menambah semangat. Betul. Saya masih sportivitas biasanya kalau olahragawan kan sportivitasnya tinggi gitu. Baik ya. Ikuti terus Bali Era Baru Podcast untuk Karama Bali yang sejahtera dan bahagia sekala. Om Santi Santi.